Hai semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arvina Dwi Aprilia. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang faktor pergeseran keseimbangan kimia yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi simak sampai akhir ya. Pada perubahan suhu kali ini kita akan mempelajari bersama terkait keseimbangan kimia dalam proses pembentukan amonia. Adapun persamaan reaksinya adalah N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dengan nilai delta H sebesar min 92 kJ. Jika kita amati bersama, tanda min pada delta H tersebut bukanlah tanda min sebenarnya. Di sini, delta H bernilai negatif karena ia menandakan reaksinya bersifat eksoterm. Artinya, terdapat pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga dalam pembentukan produk NH3, ia melepaskan kalor sebesar 92 kJ. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasanya reaksi ke arah produk atau ke kanan itu bersifat eksoterm, sementara reaksi ke arah reaktan atau bereaksi itu bersifat endoterm. Bisa dibedakan ya, kalau eksoterm melepaskan kalor, kalau endoterm membutuhkan kalor. Nah, dalam ilustrasi tersebut, pada wadah yang tertutup dengan suhu kamar, diketahui terdapat beberapa molekul N2, molekul H2, dan molekul NH3, sebagaimana yang digambar. Kemudian pada sistem tersebut kita masukkan ke dalam lingkungan yang berisikan es batu. Nah, kalian lihat kalau es batu itu memiliki titik beku sebesar 0 derajat Celcius. Yang artinya dari suhu kamar sebesar 25 derajat Celcius diturunkan sampai dengan 0 derajat Celcius. Nah, coba kalian amati bagaimana keadaan molekul N2, molekul H2, dan molekul NH3 pada saat suhu tersebut diturunkan. Keseimbangan bergeser ke arah mana? Yang membutuhkan kalor atau yang melepaskan kalor? Kalian amati molekulnya. Kalau sudah, kita beralih ke reaksi eksoterm dengan suhu yang dinaikkan. Di sini bisa kalian lihat bahwasanya suhu tersebut dinaikkan dari 25 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah, lantas bagaimana keadaan molekul N2, H2, dan NH3 pada saat suhu tersebut dinaikkan? Keseimbangan bergeser ke arah yang mana? Ke arah yang membutuhkan kalor atau reaksi endoterm, atau yang melepaskan kalor atau reaksi eksotermnya. Bagaimana? Silakan dipelajari terlebih dahulu ya, dan bedakan antara yang suhu dinaikkan dan suhu diturunkan pada reaksi eksoterm ini. Kalau sudah bisa membedakan, kita beralih ke reaksi penguraian NH3, di mana 2NH3 menjadi N2 plus 3H2 dengan delta H bernilai plus 92 kJ. Kalau tadi di eksoterm nilainya min, kalau di sini di reaksi endoterm nilainya plus. Nilai plus menandakan reaksinya endoterm yang artinya dalam pembentukan produk membutuhkan kalor sebesar 92 kJ. Jadi, reaksi ke arah produk atau reaksi ke arah kanan itu reaksi endoterm, sementara reaksi ke arah kiri ke NH3-nya itu bersifat eksoterm. Masih sama dengan reaksi sebelumnya, di sini dalam wadah yang tertutup pada suhu kamar terdapat beberapa molekul N2, beberapa molekul H2, dan beberapa molekul NH3 dalam keadaan setimbang. Selanjutnya, kita berikan perlakuan di mana suhu dinaikkan dan suhu diturunkan.
Coba kalian amati pada saat suhu diturunkan dari yang awalnya 25 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius, bagaimana keadaan molekul N2, H2, dan NH3 pada suhu yang diturunkan tersebut. Kesetimbangan bergeser ke arah mana? Yang membutuhkan kalor atau yang melepaskan kalor? Ingat ya, di sini reaksinya bersifat endoterm. Kalau sudah, kita beralih ke reaksi endoterm ketika suhu tersebut dinaikkan. Sama seperti sebelumnya, di sini suhu dari 25 derajat Celcius dinaikkan sampai dengan suhu 100 derajat Celcius. Bagaimana kondisi molekul dari N2, H2, dan NH3 pada saat suhu tersebut dinaikkan? Apakah ia bergeser ke arah yang melepaskan kalor atau dia bergeser ke arah yang membutuhkan kalor? Menurut kalian yang mana? Kalau kita amati dari 4 ilustrasi tersebut, ternyata melibatkan molekul yang sama, yakni molekul nitrogen, molekul hidrogen, dan juga molekul amonia. Namun, perbedaannya di sini terletak pada bentuk reaksi serta perubahan suhunya. Ada yang dinaikkan dan juga ada yang diturunkan. Hasil dari pengamatan kalian tadi, silakan kalian rangkum dengan mengisi titik-titik yang ada pada tabel. Kemudian, tuliskan kesimpulan kalian terkait pergeseran kesetimbangan karena adanya pengaruh suhu ini. Bisa dimengerti kan? Kalau sudah, sekian untuk video pembelajaran hari ini terkait pengaruh suhu. Selanjutnya, di video terakhir kita akan membahas terkait perubahan volume yang disertai dengan perubahan tekanan. Ini merupakan faktor nomor 3 dan 4 terkait pergeseran kesetimbangan kimia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.